Bantuan Hukum Padang kembali mendatangi Divisi Propam Polda Sumatera Barat untuk memberi keterangan terkait laporan dugaan kekerasan polisi terhadap pelajar SMP terduga pelaku tawuran. LBH Padang mendatangi Div Propam Polda Sumbar terkait laporan-laporan dugaan kekerasan polisi terhadap pelajar SMP. LBH berharap saudara laporan kekerasan terhadap pelajar korban kekerasan dapat membongkar misteri kematian Afif Maulana yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji pasca penertiban tawuran Minggu 9 Juni 2024 lalu. Sebelumnya saudara Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabara terhadap Afif Maulana. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran. Iya, jadi kami melaporkan ada sekitar 5 orang anak-anak dan 2 orang dewasa yang diduga mendapatkan penyiksaan yang kami laporkan kepada Propam. Kami berharap dari kasus ini bisa membongkar misteri kematian Afif Maulana. Kami ingin anak-anak kami juga memperoleh keadilan dan tidak ada lagi dalam proses-proses patroli itu yang melakukan tindakan-tindakan brutalitas dan penyiksaan terhadap anak-anak walaupun sedang melakukan tawuran. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas menyatakan pihaknya bisa memberikan perlindungan darurat dalam kasus kematian Afif yang diajukan LBH Padang dan perlindungan darurat akan diberikan jika LPSK menemukan ada ancaman dan intimidasi terhadap saksi kasus tersebut. Perlindungan harus memenuhi syarat, salah satunya memiliki informasi penting dalam kasus tersebut dan LPSK akan segera ke Padang untuk menelaah permohonan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas menyatakan akan segera ke Padang, namun waktunya belum bisa dipastikan kapan untuk mengawal upaya permohonan perlindungan LPSK, maksud kami LBH Padang, terhadap keluarga korban siswa SMP AM yang diduga dianiaya oknum polisi. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personel kepolisian terhadap 18 remaja di Kota Padang, Sumatera Barat terus bergulir, saudara. Seperti apa proses penyidikan dugaan kekerasan yang berujung kematian ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Rio Johannes. Rio, selamat sore. Ada apa desakan dari pihak keluarga ini kepada kepolisian terkait dengan kasus kematian Afif? Ya, Nilu dan juga saudara, sampai saat ini memang kematian Afif Maulana itu masih menjadi misteri. Dalam hal ini Polda Sumbar atau pihak kepolisian itu masih menyatakan bahwasannya Afif terjun meninggal dunia karena lompat dari jembatan saat proses pengamanan aksi tawuran pada Minggu 9 Juni lalu. Dalam hal ini pihak kepolisian menegaskan bahwasanya Afif Maulana ini tidak masuk dalam 18 orang pelajar yang diamankan di Mapolsek Kuranji, tempat di mana terjadinya pelanggaran etik dari personel penanganan pembubaran aksi tawuran ini. Dan dalam hal ini pihak kepolisian juga sudah menyatakan bukti-bukti seperti foto dan senjata-senjata tajam. Namun untuk bukti CCTV itu Polda Sumbar dalam jumpa pers yang digelar tadi siang itu menyebutkan bahwasannya untuk rekaman CCTV di Mapolsek Kuranji itu sendiri memang tidak ada, atau bisa dikatakan bahwasannya rekaman itu ada namun hasilnya sudah tertimpa karena untuk penyimpanan rekaman CCTV itu hanya berlaku 11 hari yang di Mapolsek Kuranji itu karena keterbatasan penyimpanannya, karena di sana harddisk penyimpanannya hanya 1 tera, jadi maksimalnya untuk satu rekaman itu hanya tersimpan selama 11 hari sehingga untuk rekaman ketika terjadinya aksi kekerasan di Mapolsek itu pada 9 Juni lalu itu sudah tertimpa. Demikian. Oke. Rio, ini kan proses penyidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah sejauh mana ini titik terang dari kasus ini? Ya, untuk kasus Alif sendiri memang masih belum menemukan titik terang, tapi pihak kepolisian sudah mengakui bahwasanya ada kesalahan penanganan di Mapolsek Kuranji. Polda Sumbar itu kembali merevisi bahwasanya bukan tindak kekerasan tapi kesalahan penanganan.
ada dalam hal ini memang masih dalam proses pemberkasan. Ada 17 orang personil yang sudah dinyatakan benar melakukan kesalahan penanganan dalam mengamankan massa aksi tawuran. Itu mereka masih diamankan di Biro Paminal dan dalam ini masih proses pelengkapan berkas karena dalam hal ini baru diketahui siapa melakukan apa. Namun dalam ini belum diketahui terhadap siapa mereka melakukan kekerasan itu, tindak kesalahan prosedur penanganan itu, atau pada dari 18 orang ini siapa yang terhadap siapa mereka melakukan. Jadi sampai saat ini memang masih Baik. proses pelengkapan berkas demikian dulu. Oke, baik. Terima kasih Rio Johannes, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda. Kami akan kembali, Saudara.